Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Saya belum pelajari itu, tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Kenapa IHSG langsung anjlok di hari pelantikan dan di hari pertamanya menjabat sebagai Menteri Keuangan? Kenapa para investor tampak merespons negatif atas pergantian kursi dari Sri Mulyani ke Purbaya? Kemana arah ekonomi Indonesia akan melaju di bawah kepemimpinannya? Apakah dia mampu membawa Indonesia menuju pertumbuhan dan stabilitas? Atau justru kita akan menghadapi babak baru yang penuh ketidakpastian? Yuk kita telusuri lebih dalam jejak prestasi Purbaya Yudi Sadewa dan apakah sosoknya memang mampu menjadi nahkodah keuangan negeri ini atau justru membawa Indonesia ke arah yang lebih kelam? Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Kalau biasanya orang teknik sibuk sama kabel, rangkaian, dan hitung-hitungan, beda ceritanya sama Dr. Purbaya Yudi Sadewa. Lahir di Bogor 7 Juli 1964, awalnya dia emang anak teknik banget. Lulus dari Teknik Elektro ITB, Purbaya belajar mikir sistematis, analitis, dan rapi. Tapi siapa sangka jalannya justru belok ke dunia ekonomi, dan disitulah dia nemuin passionnya. Setelah lulus, Purbaya sempat kerja sebagai field engineer alias insinyur lapangan di Schlumberger Overseas, yaitu sebuah perusahaan minyak dan gas raksasa dunia dari tahun 1989 sampai 1994. Di sini dia dapat pengalaman yang berharga. Ngelihat langsung gimana ekonomi global itu dinamis banget. Dari harga minyak yang bisa naik turun drastis, sampai ngatur resiko di lapangan, semua pelajaran itu nantinya jadi modal penting buat karir ekonominya. Merasa makin tertarik sama ekonomi, Purbaya ambil keputusan besar buat pindah haluan. Dia lanjut kuliah ke Purdue University Amerika Serikat dan berhasil dapat gelar master sekaligus PhD di bidang ekonomi. Di sini kemampuan teknisnya di-upgrade dengan teori dan analisis ekonomi tingkat tinggi. Balik ke Indonesia, karirnya langsung melejit. Purbaya mulai gabung dengan Dana Reksa Research Institute sebagai senior ekonomis dari tahun 2000 sampai tahun 2005. Nah, di dunia ekonomi, posisi ini bisa dibilang analis utama yang tugasnya bikin riset dan membaca arah ekonomi. Karena performanya bagus, dia naik jadi chief ekonomis di Dana Reksa pada 2005 sampai 2013. Singkatnya, chief ekonomis itu semacam kepala dapurnya ekonomi. Orang yang mimpin tim analisis dan ngasih rekomendasi strategi buat perusahaan, investor, bahkan kadang pemerintah. Di tengah jabatannya sebagai Chief Economist di Dana Reksa Research Institute, di tahun 2006 sampai 2008, Purbaya juga sempat pegang peran penting lainnya, yaitu sebagai Direktur Utama PT Dana Reksa Securities yang fokus di pasar modal dan ngurusin jual beli saham, riset ekonomi, sampai bantu perusahaan yang mau IPO. Nah, dari sinilah reputasinya makin melesat. Pengalaman mengelola Dana Reksa Securities bikin dia dikenal bukan cuma sebagai ekonom, tapi juga sebagai orang yang paham strategi pasar dan investasi. Berbekal rekam jejak itu, pada 2013 Purbaya naik kelas. Dia dipercaya duduk sebagai anggota Dewan Direksi PT Dana Reksa Persero, yaitu induk perusahaan Dana Reksa Securities. Bedanya, di posisi ini tanggung jawabnya jauh lebih besar karena dia nggak cuma ngurus pasar modal, tapi juga ikut menentukan arah bisnis Dana Reksa Group secara keseluruhan. Nama Purbaya makin dikenal sampai pemerintah akhirnya mulai ngelirik. Dia sempat jadi staf khusus bidang ekonomi di Kemenko Perekonomian tahun 2010 sampai 2014, ngebantu ngejembatani analisis pasar dengan kebijakan negara. Setelah pergantian di pemerintahan tahun 2014, jalannya makin terbuka lebar. Tahun 2015 dia diangkat jadi Deputi 3 bidang pengelolaan isu strategis di kantor staf presiden. Tugasnya buat ngeanalisis dan metain isu-isu penting yang bisa berdampak besar ke negara. Karirnya terus naik dan dia sempat jadi staf khusus bidang ekonomi di Kemenko Polhukam tahun 2015 sampai 2016, lalu Kemenko Marves tahun 2016 sampai 2018.
Keahliannya unik karena bisa nyambungin ekonomi dengan isu keamanan, maritim, sampai energi. Sampai akhirnya Mei 2018, Purbaya dipercaya jadi Deputi 1 Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Maritim dan Investasi. Di bawah komando Luhut Binsar Panjaitan, Purbaya ikut jadi otak di balik banyak kebijakan strategis soal laut dan energi Indonesia. Puncaknya datang di 23 September 2020. Lewat keputusan Presiden nomor 58 tahun 2020, Purbaya resmi dilantik jadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan alias LPS untuk periode 2020 sampai 2025. Tugasnya krusial banget, buat ngejaga stabilitas perbankan nasional dan ngelindungin simpanan masyarakat. Di bawah kepemimpinannya, LPS bukan cuma jadi penjaga gawang terakhir kalau ada bank bermasalah, tapi juga proaktif ngehandle kasus-kasus rumit supaya sistem keuangan Indonesia tetap sehat. Tapi kiprahnya nggak berhenti di situ. Purbaya juga pernah jadi komisaris di PT Inalum yang sekarang dikenal dengan nama MindID alias Mining Industri Indonesia. Nah, MindID ini adalah holding BUMN pertambangan, semacam perusahaan induk milik negara yang tugasnya ngatur dan ngawasin perusahaan-perusahaan tambang besar di Indonesia. Di bawah MindID ini ada nama-nama raksasa kayak Antam yang ngurus nikel dan emas, PT Timah yaitu spesialis timah, Bukit Asam yaitu produsen batu bara, sampai Freeport Indonesia yang jadi tambang emas dan tembaga terbesar di Papua. Jadi waktu Purbaya duduk di kursi komisaris, perannya penting banget buat ikut nyusun strategi pengelolaan sumber daya alam Indonesia biar manfaatnya maksimal ke rakyat, bukan cuma ke segelintir perusahaan besar. Selain itu, Purbaya juga aktif di berbagai tugas khusus. Salah satunya dia pernah jadi wakil ketua Pokja 4 alias Kelompok Kerja 4 yang fokus debottlenecking proyek strategis nasional. Gampangnya gini, tugasnya ngeberesin sumbatan atau hambatan yang bikin proyek-proyek besar negara kayak jalan tol, bendungan, dan pelabuhan mandek di tengah jalan. Dia juga sempat duduk di Komite Ekonomi Nasional, yaitu semacam tim penasehat presiden yang bantu ngasih masukan soal arah kebijakan ekonomi Indonesia. Bukan cuma itu, Purbaya juga ikut dalam Dewan Pertimbangan Kadin. Nah, Kadin ini singkatan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia, yaitu organisasi yang jadi jembatan antara dunia usaha dan pemerintah. Jadi lewat sini, Purbaya bisa ikut memastikan kebijakan ekonomi pemerintah nyambung sama kebutuhan pelaku bisnis. Bahkan pemikirannya sering dia bawain di forum-forum besar, salah satunya Indonesian Economic Forum, yaitu ajang diskusi bergengsi tempat para ekonom, pejabat pemerintah, dan pelaku bisnis top Indonesia ngumpul bareng buat bahas arah ekonomi Indonesia ke depan. Kalau dilihat sekilas, Dr. Purbaya Yudisadewa mungkin bukan nama yang sering nongol di layar TV atau headline berita. Tapi kayak yang kita bahas tadi, kiprahnya di balik layar justru gede banget. Selama ini, Purbaya jadi salah satu orang penting buat ikut nentuin arah kebijakan ekonomi Indonesia, terutama karena jejaringnya yang luas, baik di birokrasi, dunia usaha, maupun lingkar inti kekuasaan. Salah satu hubungan kuncinya ada sama Luhut Binsar Panjaitan, yaitu Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi di era kepemimpinan Joko Widodo. Luhut ini dikenal sebagai pemecah masalah utama di pemerintahan, dan dia ngelihat Purbaya sebagai sosok teknokrat tangguh yang paham teori sekaligus praktek di lapangan. Kolaborasi mereka mulai kelihatan waktu Purbaya menjabat sebagai Deputi 1 di Kemenko Marves, dan sejak itu akses Purbaya ke lingkaran pengambilan keputusan tingkat atas makin terbuka lebar. Perannya di dunia politik juga makin jelas setelah dia ikut aktif dalam tim Bravo 5, yaitu salah satu kelompok relawan elit pendukung Joko Widodo di Pilpres 2019. Ditambah lagi rekam jejaknya yang pernah ada di kantor staf presiden, pegang peran di 3 kementerian koordinator sekaligus yaitu Perekonomian, Polhukam, dan Marves, sampai akhirnya jadi Ketua Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, bikin dia jadi ngerti betul seluk-beluk cara kerja pemerintahan dari berbagai sisi. Nah, momen besar terjadi di Agustus 2025 kemarin, ketika rumah Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat itu, diserang dan dijarah. Kejadian ini jadi alarm serius, bukan cuma soal keamanan pribadi, tapi juga simbol protes masyarakat terhadap kebijakan pajak yang dianggap kurang adil. Situasi politik dan sosial makin panas, dan publik menuntut perubahan. Pemerintah pun sadar kalau mau ngeredam ketegangan dan tetap jaga stabilitas, perlu ada pendekatan baru, wajah baru yang bisa bikin kebijakan ekonomi lebih terasa manfaatnya buat rakyat. Disinilah nama Purbaya mulai naik ke permukaan. Dengan rekam jejaknya yang panjang, pengalamannya di LPS, dana reksa, dan berbagai posisi strategis,
dia dianggap pas banget buat ngehandle tantangan besar ini. Purbaya punya kombinasi unik, yaitu ngerti sektor real karena pernah ngulik dunia minyak dan pasar modal, tapi juga paham banget cara ngejaga stabilitas keuangan nasional. Apalagi waktu pandemi dan ketidakpastian global beberapa tahun lalu, dia terbukti bisa mimpin LPS dengan tenang, mencegah krisis, dan ngejaga sistem perbankan tetap stabil. Nah, sekarang bagian yang paling menarik. Setelah jadi Menteri Keuangan, Purbaya bakal bawa ekonomi Indonesia kemana sih? Jawabannya, kemungkinan besar dia bakal ngegas tapi tetap punya rem. Target pertumbuhan ekonomi 8% buat Purbaya bukan sekedar jargon, tapi ambisi yang mau dikejar serius. Tapi pastinya dia nggak mau ngebut sembarangan. Berbekal pengalamannya sebagai ketua LPS dan komisaris di Mind ID, dia ngerti gimana cara dorong pertumbuhan sekaligus jaga stabilitas sistem keuangan. Prinsipnya sederhana, mau berenang di arus deras, tapi jangan sampai tenggelam. Sekarang yuk kita bikin bayangan soal skenario kebijakan Purbaya buat ekonomi Indonesia ke depan. Penting diingat, ini cuma prediksi dan analisis, jadi bisa aja beda sama keputusan resmi nanti. Dari pengalaman dia di lapangan dan target pemerintah soal pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, serta pemerataan, arah ekonominya bisa dibayangin kayak peta jalan 3 tahap. Fase tanggap cepat, akselerasi, dan pengokohan. Tujuannya jelas, biar ekonomi tumbuh kencang, tetap stabil, dan hasilnya bisa dinikmati semua orang. Di tahap awal atau fase tanggap cepat, Purbaya kemungkinan bakal gaspol tapi tetap main aman. Fokusnya ke belanja yang langsung terasa manfaatnya buat masyarakat, mulai dari perbaikan pelabuhan kecil dan irigasi pertanian, hingga perbaikan logistik pangan dan percepatan internet desa, supaya akses informasi dan peluang ekonomi lebih merata. Proyek-proyek yang hampir selesai juga bakal dikejar izinnya supaya investasi swasta bisa langsung jalan tanpa hambatan. Buat bikin investor makin semangat, pemerintah juga siapin berbagai insentif, mulai dari percepatan depresiasi pajak untuk pabrik baru, dukungan riset dan pelatihan vokasi, sampai jaminan proyek supaya swasta lebih percaya diri masukin modal. Harga kebutuhan pokok pun dijaga lewat perbaikan rantai pasok dan pembangunan infrastruktur cold chain supaya bahan makanan tetap segar dan stok aman. Pesannya jelas, dengan pertumbuhan dikejar, tapi APBN tetap rapi dan defisit terkontrol. Setelah fondasi awal kuat, fase akselerasi bakal digarap di 3 sektor strategis, yaitu maritim, energi, dan infrastruktur. Di sektor maritim, Purbaya mau fokus benahin pelabuhan supaya lebih modern dan efisien. Kalau pelabuhan makin bagus, ongkos kirim barang bisa jadi lebih murah. Jalur kapal antar pulau juga bakal dipercepat biar distribusi jadi lancar. Nelayan juga dibantu dengan dibangun sistem penyimpanan dingin atau cold chain supaya hasil tangkapan mereka tetap segar dan harganya nggak anjlok. Di sektor energi, fokusnya ganda. Memastikan pasokan aman sekaligus mulai transisi ke energi bersih dengan insentif untuk pembangkit ramah lingkungan, efisiensi energi industri, dan kendaraan niaga hemat bahan bakar. Sementara infrastruktur diarahin ke proyek yang ngedongkrak produktivitas kayak jalan penghubung kawasan industri, jaringan air bersih, kereta barang, dan fiber optik. Dana untuk proyek-proyek ini nggak sepenuhnya ngandelin APBN, tapi bisa digarap barang swasta lewat skema KPBU, yaitu kerjasama pemerintah dan badan usaha dengan jaminan resiko jelas, plus ada dana abadi dan sukuk hijau sebagai opsi pembiayaan tambahan. Sukuk hijau ini adalah obligasi syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan. Di fase pengokohan, fokusnya lebih ke pemerataan hasil pertumbuhan. Soalnya pertumbuhan 8% percuma kalau cuma bisa dinikmati sama segelintir orang. Karena itu, kebijakan bakal diarahin buat keadilan ekonomi. Rencananya, pajak bakal dibuat lebih adil, yang penghasilannya besar, bayar lebih besar. Sementara, kebutuhan pokok juga tetap dijaga harganya. Subsidi juga bakal lebih tepat sasaran karena datanya pakai NIK dan DTKS, jadi bantuan bisa langsung nyampe ke orang yang benar-benar butuh. Terus UMKM juga bakal didukung, bukan cuma dikasih modal murah, tapi juga dibantu dapat akses pasar, jaminan kredit, dan insentif biar usahanya bisa lebih formal dan gampang berkembang. Selain itu, pemerintah mau dorong terciptanya lapangan kerja baru dengan kasih insentif buat perusahaan yang mau merekrut anak muda dan perempuan supaya kesempatan kerja makin meluas. Nah, dana dari pusat juga bakal dibagi ke daerah dengan sistem berbasis kinerja, artinya cuma daerah yang benar-benar kerja efektif yang dapat kucuran dana lebih besar.
Harapannya kualitas layanan publik kayak pendidikan, kesehatan, sampai air bersih bisa naik dan kerasa langsung sama masyarakat. Kalau disederhanain, rencananya kurang lebih gini. Di tahun pertama, pemerintah bakal fokus ngebut ngerjain proyek-proyek yang bisa cepat selesai sambil kasih kepastian ke pasar dan investor. Contohnya kayak percepatan penyelesaian tol Trans Sumatera, perbaikan pelabuhan Tanjung Priuk, pengembangan kereta cepat Jakarta-Bandung, dan penyederhanaan izin investasi lewat sistem OSS biar proyek-proyek strategis bisa jalan lebih cepat. Langkah ini penting supaya pasar jadi lebih tenang, IHSG stabil, dan kepercayaan investor tetap terjaga. Masuk tahun kedua, fokusnya geser ke bikin suasana investasi makin nyaman, terutama di sektor maritim, energi, dan infrastruktur. Contohnya, pemerintah bakal modernisasi pelabuhan Patimban dan digitalisasi dokumen supaya distribusi antar pulau makin efisien. Terus mempercepat pembangunan kilang Balikpapan dan kasih insentif buat para investor energi terbarukan kayak PLTS dan PLTA hingga melanjutkan pembangunan jalan tol, jembatan, dan rel logistik di kawasan industri strategis. Tujuannya jelas buat narik lebih banyak modal asing dan domestik, buka lapangan pekerjaan baru, dan ningkatin daya beli masyarakat. Di tahun ketiga sampai kelima, fokusnya pindah ke ngokohin pondasi ekonomi lewat reformasi anggaran dan mastiin hasil pertumbuhan benar-benar bisa dinikmatin semua lapisan masyarakat. Pajak bakal dibuat lebih progresif, yang berpenghasilan besar lebih banyak, sementara subsidi diarahin lebih tepat sasaran pakai Datanik dan DTKS. Selain itu, UMKM bakal dapat dukungan lebih luas, bukan cuma lewat modal murah, tapi juga akses pasar, jaminan kredit, dan insentif buat usaha kecil yang mau naik kelas. Pemerintah juga bakal kasih insentif khusus buat perusahaan yang merekrut anak muda dan perempuan supaya partisipasi tenaga kerja bisa naik. Dana transfer ke daerah juga bakal berbasis kinerja, artinya daerah yang sukses ningkatin layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih bakal dapat alokasi anggaran lebih besar. Intinya simpel, pertumbuhan ekonomi adalah targetnya, stabilitas adalah aturannya, dan pemerataan adalah tujuannya. Tapi jalan yang bakal ditempuh Purbaya nggak bakal semudah itu. Tantangan pertamanya gede banget. Dia harus ngisi sepatu besar Sri Mulyani. Reputasi Sri Mulyani di mata dunia itu kuat banget. Jadi Purbaya harus ekstra hati-hati supaya pasar global dan investor tetap percaya, apalagi di tengah gejolak politik yang masih ada. Belum lagi cuaca ekonomi global yang nggak bersahabat. Jadi Purbaya nggak cuma ngurusin masalah dalam negeri, tapi juga harus waspada sama tekanan inflasi, ancaman resesi, dan berbagai gejolak geopolitik yang bikin harga energi dan makanan naik turun nggak terduga. Nah, menariknya Purbaya ini termasuk tipe orang yang optimis banget. Misalnya waktu IHSG sempat anjlok di hari pelantikannya, dia bilang penurunan itu wajar karena pasar belum kenal dirinya. Menurut dia, penyesuaian kayak gitu cuma sementara dan dalam 1-2 minggu ke depan, pasar bakal balik stabil lagi. Kalau ngelihat pola historisnya, Purbaya punya keyakinan tinggi sama potensi ekonomi Indonesia. Dulu IHSG cuma ada di level 300-an tahun 2001, sempat tembus ke level 2.500-an di tahun 2008, jatuh ke level 1.100-an di 2009, lalu meroket sampai ke level 6.500-an di 2018. Bahkan setelah sempat drop di bawah 6.000 akibat tekanan global, IHSG bisa balik ke level 7.000 berkat dukungan investor domestik. Dari situ, Purbaya percaya kalau tren positif ini dijaga, IHSG bisa tembus ke level 36.000 di tahun 2035. Jadi, meskipun awalnya ada guncangan, dia yakin Indonesia punya pondasi ekonomi yang kuat dan instrumen yang cukup buat bikin pasar keuangan dan pertumbuhan ekonomi kembali stabil. Tapi, optimisme itu bukan berarti tantangannya hilang. Di dalam negeri tekanannya juga nggak kalah berat. Ekspektasi masyarakat udah terlanjur tinggi, apalagi setelah gelombang protes dan janji perubahan, publik berharap ada kebijakan yang cepat, konkret, dan benar-benar kerasa dampaknya. Sekarang semuanya ada di tangan Purbaya Yudi Sadewa. Di satu sisi dia punya rekam jejak panjang, pengalaman segudang, dan strategi yang terlihat rapi di atas kertas. Tapi di sisi lain realita di lapangan jauh lebih rumit. Tekanan pasar global, ekspektasi publik yang tinggi, dan gejolak politik dalam negeri bisa bikin satu langkah salah berujung krisis. Pertanyaannya, apakah Purbaya bisa jadi nahkoda baru yang bawa kapal ekonomi Indonesia menembus badai? Atau justru kita akan masuk ke pusaran ketidakpastian yang lebih dalam? Jawabannya, waktu yang akan bicara. Dan kita akan terus memantau karena di balik angka-angka ekonomi dan kebijakan pemerintah, ada cerita besar tentang masa depan negeri ini. Menurut kamu, 5 tahun ke depan, kita bakal ingat Purbaya sebagai pahlawan ekonomi? Atau
Atau justru bagian dari lukanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.